Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf apabila materi yang saya upload ini agak terlambat, berhubung saya sedang di keluar kota, kemudian mencari akses sinyalnya agak susah. Jadi saya bisa upload materi pada hari ini. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran pada pertemuan minggu ini kita akan mempelajari tentang kinematika. Jadi di dalam fisika ada cabang ilmu yang namanya mekanika, ya. Mekanika itu terdiri dari terdiri dari beberapa subcabang. Yang pertama itu adalah kinematika, yang kedua adalah dinamika, yang ketiga adalah statika. Perbedaannya itu adalah kalau kinematika semuanya itu mempelajari tentang gerak persamaannya. Cuman perbedaannya, yang pertama, kalau kinematika itu hanya mempelajari benda yang bergerak tanpa disertai penyebab benda bergerak. Tapi kalau dinamika itu mempelajari benda yang bergerak dengan disertai penyebab benda tersebut bergerak. Sedangkan kalau statika hanya mempelajari gerak benda yang statis atau diam atau tepat akan bergerak. Itu perbedaannya. Jadi kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu benda tanpa perlu adanya penyebabnya, tanpa tanpa perlu diketahui penyebab benda tersebut bergerak. Nah, penyebab benda tersebut bergerak apa sih? Yang pertama, benda bisa bergerak karena adanya gaya, ya, sesuai dengan hukum Newton. Yang kedua, benda bergerak bisa karena adanya eh, benda bisa mengalami perlambatan atau percepatan karena adanya momentum gaya, ya, betul. Nah, kemudian gaya dan momentum gaya ini pada akhirnya akan menghasilkan suatu energi atau usaha, gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, kita masuk kepada topik definisi gerak. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan posisi. Misalkan ada benda di posisi satu, ya, posisi satu. Nah, ini pada detik kelima, misalkan detik kelima. Kemudian benda tersebut bergerak ke sebelah kanan, posisinya menjadi posisi 2. Tuh. Ini pada detik ke-10. Nah, di kinematika tidak mempelajari bagaimana benda tersebut bergerak. Yang pasti, yang penting itu adalah benda tersebut bergerak dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, karena benda tersebut telah berpindah posisi, maka dia disebut bergerak. Nah, posisi adalah letak atau kedudukan suatu titik terhadap acuan tertentu. Jadi posisi ini bisa kalau kita ibaratkan garis bilangan ya seperti ini ya. Nah, acuannya misalkan ini titik nolnya, ini titik 1, ini 2, misalkan ini 3, 4, 5. Nah, benda pada posisi 1 ini misalkan ada di titik 2. Sedangkan di sini misalkan ada di titik 5. Nah, itu adalah posisi. Jadi posisi itu adalah kedudukan suatu benda terhadap sistem koordinat atau koordinat acuan tertentu. Bisa koordinatnya kalau satu dimensi garis bilangan, kalau dua dimensi sistem koordinat kartesian seperti ini ya. Ini X, kemudian Y. Kalau tiga dimensi bisa sistem koordinat kartesian, bisa juga sistem koordinat kutub. Baik. Nah, di kinematika ini ada beberapa subtopik, subpembahasan yang akan nanti kita pelajari. Yang pertama kita belajar tentang gerak translasi, gerak lurus, yang kedua gerak rotasi, gerak berputar. Nah, di translasi dan gerak rotasi, variabel yang diukur di dalam gerak tersebut adalah kalau translasi, yang pertama itu adalah jarak atau perpindahan. Nah, jarak atau perpindahan ini adalah bersifatnya linear. Jadi, hanya pada satu bidang atau satu garis tertentu. Kemudian kecepatan, kemudian percepatan, waktu, ya. Nah, kemudian massa, gaya, dan momentum. Baik. Nah, pada khusus kajian kinematika, variabel massa, gaya, dan momentum ini tidak diikutkan di dalam pembahasan kinematika. Ini muncul pada pembahasan dinamika. Nah, sedangkan untuk gerak berputar, variabel yang akan kita pelajari itu adalah perpindahan sudut. Kenapa sudut bukan jarak? Karena geraknya berputar. Kalau berputar, maka yang berpindah apa sih? Yang mengalami perubahan itu adalah sudutnya, bukan jaraknya atau posisinya. Nah, kemudian kecepatan sudut, percepatan sudut, waktu, momen inersia, torsi, dan momentum sudut.
Nah, khusus untuk kinematika, momen inersia, torsi, dan momentum sudut ini tidak dipelajari. Dipelajari di pembahasan dinamika, gitu ya. Karena ini semua yang menjadi penyebab benda tersebut bergerak. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Misal, kita ingin menghitung jarak. Jadi, misal ini kan ini ada benda ya. Benda di posisi ini. Posisi 1. Benda tersebut ternyata dia bergerak melingkar terhadap sudut di sumbu acuan. Misalkan sumbunya itu di sini. Ya, ini adalah 0. Nah, ini posisi awal benda. Ya, sudutnya adalah theta. Ini. Sudutnya theta. Oke. Benda tersebut bergerak secara melingkar dari posisi 1 ke posisi kedua. Ini. Nah, misalkan posisi kedua di sini. Ya, jadi ini mengalami perubahan sudut. Misalkan theta menjadi alfa misalkan ya. Atau theta 1 atau kalikan, maaf saya ulangi ya. Bukan alfa ya. Ini theta 1. Misal dari theta 1 menjadi sudutnya theta 2. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana hubungan antara gerak translasi dan rotasi? Apakah kalau benda yang bergerak melingkar ini mengalami translasi? Ya, kenapa? Karena busur yang ini, yang garis putus-putus ini, busur ini dia adalah lintasan benda tersebut secara translasi. Kalau sudut, dia secara rotasi. Jadi hubungan keduanya itu adalah untuk jarak. Jarak itu yang mana sih? Ini lintasan ini. Lintasan ini adalah jarak. Nah, lintasan ini adalah jarak. Jadi S ya. S ini sama dengan R kalikan theta. R itu mana? R itu adalah posisi benda ke sumbu titik 0 atau sumbu atau ke titik acuan. Ini adalah R-nya. Jadi jarak itu adalah R kalikan theta. R dikalikan theta. Theta yang mana? Tentu saja theta. Kalau kasusnya seperti ini adalah delta theta. Theta 2 dikurangi theta 1. Jadi kalau kasusnya seperti ini, S sama dengan R dikalikan dengan delta theta. Yaitu theta 2 dikurangi dengan theta 1. Gitu ya, paham? Nah, kecepatan gimana? Kecepatan itu adalah R dikalikan kecepatan sudut. Kemudian percepatan itu adalah A dikalikan A sama dengan R dikalikan dengan percepatan sudut. Nah, nanti di dalam kinematika kita juga akan mempelajari beberapa bentuk gerak. Contoh misalkan di translasi, kita belajar gerak lurus beraturan. Cirinya gerak lurus beraturan ini adalah kecepatan linier tetap konstan sehingga percepatannya sama dengan 0. Dan kita juga akan belajar gerak lurus berubah beraturan dengan cirinya percepatan tetap konstan. Kemudian gerak lurus dengan percepatan linier berubah, artinya percepatannya selalu berubah. Nah, pada gerak rotasi juga kita akan belajar gerak berputar. Cirinya kecepatan sudutnya tetap sehingga percepatan sudut sama dengan 0. Dan gerak berputar dengan percepatan sudut tetap. Gerak berputar berubah beraturan, itu ya istilahnya. Dan yang terakhir, gerak berputar dengan percepatan sudut alfa sama dengan berubah atau dengan percepatan sudut selalu berubah. Baik, berikutnya kita akan belajar mengenai perpindahan. Perpindahan ini didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, perubahan itu seperti apa sih? Nah, misalkan kita memiliki suatu benda di titik 1. Kemudian benda tersebut berubah ke titik 2. Titik 1 berubah ke titik 2 seperti ini ya.
titik 1 berubah ke titik 2. Nah, di titik 1 apa namanya itu? Nilai R atau nilai vektor posisinya itu sama dengan R1, dan di posisi 2 nilai vektor posisinya R2. Maka karena mengalami perubahan posisi bisa dicirikan dengan perbedaan dari vektor R1 dan R2, maka benda ini mengalami perubahan atau perpindahan posisi. Nah, posisinya seperti apa perpindahan posisinya? Yaitu delta R, yaitu R2 dikurangi dengan R1. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan benda ini berpindah dengan lintasan yang merah seperti ini? Ya, lintasannya merah, jadi tidak beraturan gitu ya. Maka perpindahannya seperti apa? Nah, perpindahan itu adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi yang dilihat hanyalah posisi awal dan posisi akhir saja, yaitu R2 dikurangi dengan R1. Nah, sehingga R2 sama dengan R1 plus delta R. Tuh. Baik, kalau misalkan R1 vektor posisinya itu sama dengan X1 I ditambah Y1 J ditambah Z1K, di mana IJK itu adalah arah ke sumbu koordinat. I itu arah ke sumbu koordinat X. Nah, Y arah ke fungsi Y itu arah posisi sumbu koordinat C. Kemudian Z itu adalah arah ke K. Itu ya. Jadi kalau ada vektor seperti tadi, ya, I, J, K, I itu arahnya ke sumbu X, J arahnya ke sumbu Y, K arahnya ke sumbu Z. Jadi seperti ini, ya. Itu maksudnya. Nah, kemudian R2, X2I ditambah Y2J ditambah Z3K. Maka perubahan posisinya itu adalah kita tinggal kurangkan saja vektor 2 dikurangi vektor 1. Hasilnya ini akan sama dengan X2 dikurangi X1I ditambah Y2 dikurangi Y1J. Kemudian ditambah Z2 dikurangi Z1K. Nah, sehingga perubahan posisinya adalah S, itu adalah sama dengan, kalau kita sebutkan misalkan ini adalah X, kemudian ini adalah Y, kemudian ini adalah Z. Sehingga posisinya itu adalah seperti ini. Nah, ini disebut sebagai vektor perpindahan. Nah, dari vektor perpindahan ini, maka kecepatannya itu adalah kecepatan rata-rata itu delta R dibagi dengan delta T. Ya, jadi rumusnya jadinya seperti ini. Delta R dibagi dengan delta T. Oke, kalau misalkan ada kecepatan sesaat, delta T mendekati 0. Ya, delta T mendekati 0. Maka kalau ada kecepatan sesaat, kita definisinya menggunakan limit. Karena limit ini mendefinisikan kecepatan sesaat. Atau dengan kata lain kita menggunakan turunan. dx dibagi dengan dt. Kemudian dy dibagi dengan dt. dz dibagi dengan dt. Gitu ya. Sehingga secara umum kita bisa sebut dx per dt itu Vx, dy per dt Vy, dan dz per dt Vz. Nah, sehingga definisi percepatan rata-rata adalah rumus yang ini. Oke, nah ini kalau misalkan ada percepatan sesaat, rumusnya caranya sama seperti tadi. Kalau misalkan ada limit, kita menggunakan turunan ya, diferensial, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk gerak lurus translasi. Gerak lurus atau translasi nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Ini ada sedikit gambaran untuk beberapa persamaan gerak lurus translasi seperti ini. Kemudian gerak lurus berubah peraturan. Ini cirinya kecepatannya itu berubah. Artinya A-nya itu tetap. Tapi kalau yang ini kecepatan tetap sehingga A-nya sama dengan 0. Nah, persamaan yang umum digunakan itu adalah seperti ini. Ini ya, kemudian yang ini. Nah, kalau lurus berubah beraturan adalah ini, kemudian ini. Ya.
Ini juga yang rumus umum yang biasa dipakai. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini sebagai gambaran saja beberapa persamaan yang dipakai di dalam gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian kalau ini juga beberapa persamaan dengan gerak lurus berubah dengan A-nya berubah. Kalau misalkan A-nya itu berubah. Kalau tadi kan A-nya tetap konstan, tapi bagaimana kalau A-nya berubah? Maka pasti akan ada persamaan yang lain, gitu ya. Ada persamaan yang lain. Gitu. Nah, kalau gerak melingkar bentuknya seperti ini, ya. Jadi yang bergerak itu ini terhadap posisi ini ya, benda-benda ini terhadap lintasannya. Lintasannya kan ini ya. Dan ini. Berarti yang berubah itu adalah sudutnya. Itu sudutnya. Oke. Nah, seperti ini kan yang berubah sudutnya. Ya, dari sini sampai sini dia berubah sudutnya. Ya. Baik, saya rasa saya cukup sampai di sini untuk penjelasan pada pertemuan minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu kembali minggu depan. Insya Allah saya akan usahakan tetap menggunakan video supaya mahasiswa jelas. Dan silakan kalau ingin bertanya silakan bertanya di grup ataupun di Google Classroom. Untuk lebih fast respon atau respon cepat, saya sarankan kalau ingin bertanya silakan tanya di grup. Karena kalau di Google Classroom itu saya tidak ada notifikasi otomatis ke HP. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.